Hai, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya, Bu Dela, Bu Iva? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, kabar baik semuanya. Alhamdulillah aku juga baik nih. Ngomong-ngomong, aku mau cerita boleh nggak? Boleh dong. Ya, jadi aku kan lagi coba cari-cari produk kosmetik dan skincare lokal yang affordable. Dan akhirnya aku menemukan salah satu perusahaan di Indonesia, yaitu PT Paragon Technology and Innovation. Perusahaan ini memproduksi kosmetik dan skincare yang berkualitas dan juga diminati oleh masyarakat di Indonesia. Aku jadi kepo kan tentang PT Paragon Technology dan Innovation ini. Kenapa sih mereka bisa menjadi salah satu perusahaan kosmetik terbaik di Indonesia? Selain terbaik juga salah satu perusahaan terbesar. Dan setelah aku melakukan benchmarking, ternyata PT Paragon Technology and Innovation ini menerapkan nilai-nilai aneka dalam perusahaan mereka. Yang pertama nih, nilai akuntabilitas. Sangat terlihat jelas dalam perusahaan PT Paragon Technology and Innovation. Sejak berdiri pada tahun 1985, perusahaan ini sangat mengedepankan lingkungan kerja yang akuntabel. Lingkungan kerja yang akuntabel ditandai dengan adanya kepemimpinan, integritas, keadilan, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Hal ini juga diungkapkan oleh pendiri perusahaan ini, yaitu Ibu Nurhayati Subakat. Perusahaan ini sudah menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Melalui terciptanya lapangan pekerjaan, PT Paragon Technology and Innovation memiliki 11.000 karyawan. Perusahaan ini juga memiliki prestasi baik dalam tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dengan visi menjadi perusahaan yang bermanfaat bagi masyarakat, PT Paragon Technology and Innovation memiliki peran dalam 4 pilar bangsa, yaitu kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan juga pemberdayaan perempuan. Ini membuktikan bahwa PT Paragon Technology and Innovation menjunjung tinggi nilai nasionalisme. Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, PT Paragon Technology and Innovation juga menjunjung tinggi etika publik dengan mengedepankan kepuasan pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan layanan yang tepat sejak awal serta melayani pelanggan dengan segera, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan juga kredibilitas perusahaan menjadi meningkat. Nah, komitmen terhadap mutu menjaga kelangsungan perusahaan. Hal ini yang saya dapatkan dari PT Paragon Technology and Innovation. Perusahaan ini berkomitmen untuk memiliki pengelolaan terbaik, berkembang bersama, produktif, dan bermanfaat. Oleh karena itu, komitmen terhadap mutu penting juga dimiliki oleh setiap ASN agar kita dapat memberikan komitmen mutu yang terbaik untuk terus mengembangkan diri, kreatif, dan berinovasi, serta mau belajar dan bekerja keras. Terakhir nih yang saya dapatkan, ada beberapa budaya yang diterapkan di perusahaan ini bagi seluruh karyawan yang bekerja. Ada 5 nilai yang ditanamkan seperti ketuhanan, kekeluargaan, keteladanan, tanggung jawab, fokus pada pelanggan. Penerapan nilai-nilai ini menjadi kunci dalam perusahaan untuk menghindari korupsi. Nah, bagi seorang ASN, mendalami iman dan takwa, peduli terhadap kebutuhan masyarakat, dan tidak serakah, serta fokus kepada ikhtiar harus dijunjung tinggi untuk menjauhkan kita dari budaya korupsi. Luar biasa sekali kan PT Paragon Technology and Innovation ini. Mereka menjadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia karena mereka menerapkan nilai aneka dalam perusahaan. Ngomong-ngomong soal perusahaan, ada nih tokoh Indonesia yang dulu juga menjabat sebagai CEO PT IPTN atau yang sekarang kita kenal dengan PT Dirgantara Indonesia. Beliau juga pernah menjadi Presiden Indonesia juga loh. Tahu kan siapa? Ya, Pak Habibie. Pak Habibie ini juga menerapkan nilai-nilai aneka loh di dalam dirinya. Seperti yang kita sudah tahu, beliau ini adalah seseorang yang jenius. Setelah lulus dari Universitas Indonesia Bandung, Pak Habibie melanjutkan studinya ke Belanda. Namun, karena ada isu politik pada saat itu, West New Guinea antara Belanda dan juga Indonesia, beliau akhirnya meneruskan studinya di Technische Hochschule Aachen, Jerman, dan meraih gelar Diplom Ingenieur. Setelah itu pun Pak Habibie menetap di sana dan sekaligus mendapatkan gelar doktoralnya. Dari riwayat pendidikannya tersebut,
kita bisa melihat nilai akuntabilitas yang ada di dalam diri Pak Habibie. Untuk menyelesaikan semua studi tersebut, dibutuhkan disiplin waktu yang sangat tinggi. Dan sebagai ASN pun, kita dituntut untuk bisa mengatur waktu kita dengan bijaksana. Contoh yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan datang ke tempat kerja tepat waktu, menyelesaikan tugas sesuai dengan tenggat waktu, dan juga tidak bermalas-malasan ketika kita bekerja. Selain itu, Pak Habibie juga memiliki nilai nasionalisme yang tinggi. Ketika beliau sedang bekerja di Jerman, beliau mendapat panggilan untuk kembali ke Indonesia untuk membagikan ilmunya di Indonesia, dan beliau pun langsung mengiyakan. Padahal saat itu beliau sempat menjabat sebagai direktur perusahaan penerbangan di Jerman. Namun beliau memilih untuk kembali ke Indonesia demi memajukan bangsa. Sikap nasionalisme inilah yang harus kita miliki sebagai ASN pula, di mana kita harus siap memberikan pelayanan kita kapanpun negara kita membutuhkannya. Dan Pak Habibie ini dikenal sebagai seseorang yang supel dan juga ramah, bisa bergaul dengan siapapun, dan tidak sungkan-sungkan untuk membagikan ilmunya. Dari sini pun saya mendapatkan nilai etika publik yang baik, di mana sebagai ASN nantinya kita dituntut untuk tidak boleh memilih-milih saat memberikan pelayanan. Siapapun mempunyai hak yang sama dan harus diperlakukan secara baik, bukan? Banyak penghargaan yang diraih oleh Pak Habibie, baik secara nasional maupun internasional, seperti gelar kehormatan atas kontribusinya di bidang teknologi dan sains yang diberikan oleh Institut Teknologi Cranfield dari Inggris dan juga Chongbuk National University. Pak Habibie juga menerima gelar kehormatan dari Hanguk University of Foreign Studies atas jasanya pada teknologi pesawat terbang. Nah, kenapa sih Pak Habibie itu bisa memiliki prestasi yang begitu banyak? Hal ini karena Pak Habibie memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Beliau selalu menganalisa lingkungan di sekitarnya. Sebagai ASN pun, kita harus terus meningkatkan kualitas diri ini. Karena rasa ingin tahu itu merupakan salah satu indikator bahwa kita ingin meningkatkan kualitas diri kita. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk terus meningkatkan kualitas diri kita? Di antaranya kita bisa terus selalu belajar dan juga bekerja, dan juga menerapkan suatu kebiasaan baik yang bisa memicu otak kita untuk selalu berpikiran kritis, misalnya saja dengan gemar membaca ataupun rutin menulis jurnal. Dan tahu nggak sih kalian, Pak Habibie itu menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi dan juga Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi selama lebih dari 20 tahun loh, sebelum akhirnya beliau menjabat sebagai Wakil Presiden dan juga menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Dan yang paling penting dari semua itu adalah selama beliau menjabat, tidak ada kasus korupsi yang menyeret nama Pak Habibie sekalipun. Benar-benar orang yang jujur, bukan? Dari sini kita bisa lihat bahwa untuk memperoleh suatu jabatan dan juga kekuasaan, kita tidak perlu melakukan tindakan-tindakan koruptif. Dengan menunjukkan kualitas diri kita dan juga prestasi, kita bisa meraih kesuksesan di dalam hidup. Nilai inilah yang harus kita miliki dan juga kita junjung tinggi sebagai ASN. Kita harus bisa selalu bersikap jujur dalam bekerja, harus bisa berprestasi, tanpa harus melakukan tindakan-tindakan koruptif apapun, hanya untuk mencapai tujuan tertentu. Pak Habibie ini benar-benar sosok yang luar biasa kan teman-teman, dan bisa dijadikan teladan yang oke. Nah, kalau menurut Bu Silva nih, gimana? Panutan aku itu orang yang luar biasa nggak? Iya, luar biasa banget ya Pak B.J. Habibie itu. Tapi selain itu ada juga loh presiden kita yang ke-6 yang juga sama luar biasanya, yaitu Pak SBY. Nah, selama beliau menjabat menjadi presiden, beliau juga menjalankan nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Untuk yang akuntabilitas nih ya, pada masa jabatannya, Pak SBY itu pernah menyaksikan penandatanganan komitmen bersama dalam peningkatan akuntabilitas keuangan negara oleh sejumlah kepala lembaga negara di Gedung Badan Pemeriksaan Keuangan. Komitmen tersebut merupakan wujud penegakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Jadi, paparan tersebut memfokuskan pentingnya penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan yang transparan. Oleh karena itu, saat Pak SBY saat itu menyetujui adanya
pemeriksaan data berbasis sistem elektronik yang disebut dengan e-audit, yang dilakukan oleh Pusat Data Badan Pengawas Keuangan. Nah, ya, selain itu juga Pak SBY membuat akun Twitter Presiden nih yang dikelola oleh SBY bersama stafnya. Nah, tidak hanya untuk mengirimkan kicauannya di Twitter, Pak SBY juga berharap dapat semakin mendengarkan keluh kesah dari masyarakat. Hal ini kan menunjukkan kalau beliau menerima kritik dan saran. Makanya akuntabilitas beliau dapat diandalkan. Selanjutnya untuk nilai nasionalisme. Pak SBY pernah menyentil nih pihak-pihak yang sering menggaungkan slogan-slogan nasionalisme, misalkan semangat NKRI dan Pancasila harga mati. Tetapi baginya semangat itu harus ditunjukkan dengan aksi, tak hanya dengan retorika belaka. Beberapa aksi nasionalisme yang dilakukan Pak SBY, yaitu pada bulan Juli 2005, beliau meluncurkan program bantuan operasional sekolah atau BOS. Dalam program ini, pemerintah memberikan dana kepada sekolah untuk membantu finansial dalam menjalankan manajemen sekolah. Jadi, sekolah diharapkan dapat menurunkan biaya ataupun bisa menghapus biaya pungutan kepada siswa. Terus setelah itu pada bulan Juni 2006, Pak SBY meluncurkan buku BOS yang menyediakan dana untuk pembelian buku. Selain itu juga, Pak SBY meluncurkan jaminan kesehatan masyarakat miskin atau yang disebut dengan Askeskin. Program ini ditunjukkan untuk orang-orang miskin yang memungkinkan mereka untuk mengakses ke pelayanan kesehatan. Dan juga Pak SBY membentuk organisasi UKP 3R. Organisasi ini bertugas untuk meningkatkan kondisi untuk investasi bisnis, melaksanakan diplomasi, dan administrasi pemerintahan, meningkatkan kinerja BUMN, serta perluasan peran usaha kecil dan menengah, dan meningkatkan penegakan hukum secara keseluruhan yang berfokus pada penghapusan kemiskinan, bantuan langsung tunai, pelayanan publik, serta membantu program di bidang kesehatan dan pendidikan. Nah, untuk nilai yang ketiga, yaitu etika publik. Pak SBY menjadi Presiden RI yang pertama yang mampu menyelesaikan 2 periode tanpa harus dilengsarkan oleh kekuatan publik. Luar biasa kan ya? Hal ini dikarenakan Pak SBY memiliki etika publik yang patut diteladani. Sebagai seorang pemimpin yang berlatar belakang militer, SBY tidak hanya sosok yang moderat dan demokratis, tetapi SBY juga memang seorang penutur pendapat yang sangat baik. Tidaklah mengherankan ya jika pada tahun 2004 SBY dinobatkan sebagai pejabat dengan penuturan berbahasa Indonesia terbaik. Ucapannya mengalir dengan gramatika bahasa yang benar. Terkadang jawaban-jawaban yang disampaikan SBY terasa gamblang, mengalir, dan mudah dipahami. Walaupun berbagai serangan dari lawan politik menghampirinya sampai ada serangan yang bermuatan fitnah, tapi SBY bukanlah pemimpin yang gampang terpancing emosi. SBY beranggapan jika ia menjawab serangan dari lawan-lawan politiknya, itu akan mengakibatkan kegaduhan nasional. Dan itu disadari sepenuhnya oleh Pak SBY sebagai sesuatu yang tidak sehat bagi perpolitikan bangsa Indonesia. Makanya Pak SBY tidak mau terlibat dalam pertengkaran sesama elit politik karena hanya akan menimbulkan perang saudara. Etika publik SBY sangat tercermin dalam menciptakan sistem yang kondusif. Beliau berusaha merangkul semua tokoh yang berpengaruh di Indonesia. SBY dinilai sebagai tokoh yang memiliki konsistensi untuk tidak mencaci lawan politiknya. Nah, di tengah iklim yang kondusif itu ya, tidak pernah terlontar caci maki, merendahkan martabat orang lain, menghina atau mencela yang keluar dari mulutnya. Dengan demikian, SBY adalah sosok pemimpin yang teduh, menyejukkan, dan mengayomi tumbuhnya demokrasi secara lebih dewasa di Indonesia. Walaupun beliau masih banyak kekurangan,
Tetapi kekurangan itulah yang dia tutupi dengan kesantunan dalam berpolitik. Nilai selanjutnya yaitu komitmen mutu. Pak SBY memiliki penguasaan keilmuan dan pengalaman yang luas dan juga kearifan yang nyata dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai macam permasalahan bangsa. Karenanya, SBY juga memiliki otoritas untuk mengajak orang lain dalam memperoleh pendidikan dan pencerahan. Perilaku yang patut ditiru oleh dari SBY adalah komitmen dan konsistensi dalam mengemban tugas dan pengabdiannya, baik dari ucapan, sikap, maupun tindakannya. Dengan sabar, Pak SBY terus mengemban tugas meskipun kerap menghadapi kritik dan hujatannya. Nah, Pak SBY selama hidupnya telah membuat berbagai karya, diantaranya di bidang musik dan karya tulis. Pada masa mudanya, ia pernah menjadi anggota grup musik gaya Teruna. Pada tahun 2000-an, ia kembali merambah dunia musik dengan merilis lagu pop diantaranya yang berjudul Rinduku Padamu, Evolusi, Ku Yakin Sampai di Sana, dan Harmoni. Tak hanya itu ya, Pak SBY juga pernah dicalonkan menjadi penerima penghargaan perdamaian Nobel pada tahun 2006 bersama dengan Gerakan Aceh Merdeka dan Presiden Finlandia atas inisiatif mereka untuk perdamaian di Aceh. Selain itu, Pak SBY telah menerima gelar Doktor Honoris Causa sebanyak 12 kali. Berbagai macam penghargaan yang ia peroleh di Indonesia membuat dunia menunjukkan kepercayaan yang tinggi atas kepemimpinan dan keteladanan beliau. Oleh sebab itu, Pak SBY juga menerima banyak penghargaan dari berbagai institusi dan komunitas internasional. Terus yang terakhir itu nilai anti korupsi. Nah, dalam kepemimpinannya, Pak SBY sangat menggaungkan pemberantasan korupsi, dan nepotisme atau KKN sebagai prioritas penting selain kasus teroris global. Nah, Pak SBY meluncurkan program anti korupsi yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat sebagai Stratnas PPK. Nah, walaupun dalam hal konsep sudah baik, namun masih sulit diimplementasikan lantaran adanya keengganan dari para pemimpin kementerian dan lembaga negara untuk melaksanakan perintah presiden tersebut. Karena itu, perintah SBY terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak berjalan dengan maksimal. Tapi dari tadi paparan yang nilai-nilai yang telah diungkapkan itu, Pak SBY seharusnya itu menjadi teladan ya bagi kita dalam mengembang tugas sebagai seorang ASN. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata untuk menjadi seorang pribadi atau organisasi yang sukses, tentunya kita harus bisa menjunjung tinggi dan menerapkan nilai-nilai aneka dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang telah tadi kita paparkan masing-masing, mulai dari PT Paragon Technology and Innovation, Pak B.J. Habibie, dan juga Pak SBY, mereka bisa menjadi seorang yang sukses dan juga inspiratif dengan menerapkan nilai aneka. Nilai aneka ini kita terapkan bagi diri kita secara pribadi dan juga kita terapkan dalam lingkungan tempat kita bekerja. Setuju nggak nih teman-teman? Setuju sekali. Jadi, mulai sekarang kita harus menjadi agen perubahan dengan menerapkan nilai-nilai aneka ya. Ya, betul banget. Kita juga harus terus berinovasi dan jangan pernah menyerah dalam menghadapi tantangan. Pokoknya semangat untuk menjadi ASN yang beraneka. Semangat! Semangat!